Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara sekalian, seringkali kita mendengar di masyarakat misalnya, kenapa repot-repot bekerja keras? Bukankah semuanya sudah tertulis? Bukankah kita ini hanya wayang? Tergantung dalangnya. Mengapa kita repot-repot belajar keras untuk menghadapi ujian? Toh semuanya sudah tertulis. Dan kenapa kalian repot-repot untuk mempersiapkan pernikahan? Toh semuanya sudah tertulis. Dan seterusnya. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa pemikiran terkait dengan konsep yang saya anggap sebagai salah kaprah ini. Saya akan menjelaskan secara perlahan-lahan karena pemikiran ini atau miskonsepsi ini memang butuh dijelaskan secara pelan, dan kita akan menggunakan penjelasan atau pemahaman ini secara ilmiah. Pertama, sebagai seorang muslim, saya yakin dan saya percaya bahwa Allah itu mempunyai pengetahuan yang tertinggi perihal apa, baik itu tentang apa yang terlihat maupun yang tersamar atau tidak terlihat. Allah mengetahui peristiwa masa lalu, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Dan saya sendiri pun meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali sepengetahuan dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pertimbangan atau pemikiran yang pertama. Namun demikian, pemikiran yang kedua, saya juga meyakini bahwa Allah telah memberikan kita free will, kehendak bebas untuk memilah dan memilih jalan hidup terbaik bagi diri masing-masing seorang hamba. Allah menciptakan bumi ini adalah sebagai tempat ujian bagi kita untuk mengejawantahkan, untuk mengimplementasikan, untuk mengaplikasikan pilihan bebas yang dianugerahkan Allah kepada kita ini. Allah ingin melihat mana di antara kita yang paling baik amalnya. Dan Allah ingin mengetahui siapa di antara kita yang berhasil atau yang gagal di dalam menjalani ujian Allah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil malaku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka, maha suci Allah, alladzi biyadihil mulku, yang di tangannya kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa, dan Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, karena dia akan menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsan, yang lebih baik amalan perbuatannya, yang perbuatannya lebih baik. Wa huwa, dan Allah al-azizul ghafur, maha perkasa lagi maha pengampun. Saudara sekalian, Allah ingin menguji kita. Allah ingin menguji kita. Siapa di antara kita yang lebih baik perbuatan kita?
Dan ujian tersebut tersirat dari pemberian Allah kepada kita berupa pilihan bebas, free will, untuk menentukan apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Kemudian pemikiran ketiga, meskipun Allah memberikan kita pilihan bebas, ya, atau seiring dengan pilihan bebas yang diberikan Allah kepada kita, Allah tidak membiarkan kita sendiri menemukan jalan yang benar. Melalui rahmat Allah, Allah mengutus para nabi, Allah mengutus para rasul dengan membawa kitab sucinya sepanjang sejarah manusia, dan untuk mengajari mana jalan yang paling lurus, jalan yang benar, jalan yang baik, dan jalan yang indah, sehingga kita dengan tepat bisa membuat keputusan untuk menjalani kehidupan ini secara baik. Jadi tiga ini, saudara sekalian, tentang pemikiran, anggap aja adalah asumsi atau proposisi. Pertama, bahwa kita meyakini betul bahwa semua yang terjadi ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita meyakini atau saya meyakini bahwa Allah memberikan pilihan bebas kepada kita untuk mengujinya, mana amalan yang terbaik dari kita. Dan yang ketiga, seiring dengan pilihan bebas yang diberikan Allah kepada kita, Allah memberikan rahmatnya melalui mengutus para nabi dan mengutus para rasul. Dan para rasul itu pun diberikan kitab suci. Dan itu tidak hanya terjadi pada akhir-akhir ini, tapi sepanjang sejarah manusia, para rasul itu diberikan kitab suci untuk mengajari kepada umatnya, pengikutnya, menunjukkan jalan yang paling baik, jalan yang paling benar, jalan yang paling lurus, dan jalan yang paling indah. Saudara-saudaraku sekalian, terkait dengan miskonsepsi, salah kaprah di dalam memahami Islam, banyak di luar sana atau di antara kita, orang-orang yang salah di dalam memahami konsep takdir. Justru mereka mempercayai takdir bukan menjadikan diri mereka kuat, tetapi malah mereka menjadi lemah. Apa gunanya kita melakukan ini? Bukankah semuanya sudah tertulis? Bukankah semuanya sudah ada takdirnya? Semestinya bagi saya, kalau mereka memahami konsep takdir yang benar, mereka akan menjadi kuat, terutama pada ranah kekuatan spiritual mereka. Saat menjalani hidup, orang-orang yang memahami konsep takdir secara benar, maka akan tertanam dalam batinnya, tertanam dalam jiwanya. Ketika dia menjalani sebuah usaha, menjalani sesuatu hal, maka benaknya akan meyakini, jika pilihan saya selaras dengan yang Allah ingin saya lakukan, saya akan berhasil di dunia dan di akhirat. Sekali lagi saya ulang, maka akan tertanam dalam benak mereka, tertanam dalam anggitan mereka, tertanam dalam prasangka mereka, jika pilihan saya selaras dengan apa yang Allah ingin saya lakukan, maka saya akan berhasil, saya akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Inilah saudara-saudaraku sekalian, bahwa pilihan bebas itu kita selaraskan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya manusia tidak memiliki pilihan bebas itu, tentu hal ini tidak selaras dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu atau kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.
nilai yang tersirat terkandung di dalam ayat ini, makna yang terkandung di dalam ayat ini bahwa Allah menyuruh dengan bekal kehendak bebas itu agar kita bersyukur kepada Allah. Dan pada ayat ini juga dijelaskan bahwa pilihan yang kamu lakukan akan berdampak resiko. Allah bisa menambah nikmatnya atau sebaliknya Allah akan mengazab kita. Kemudian juga kita akan lihat juga di dalam firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila solehan, jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan, min dzakarin au untha, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, maka dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu, maka sungguh kami akan menghidupkan dia hayatan thayyibah, kehidupan atau penghidupan yang baik. Wala najziyannahu, dan sungguh kami akan memberi balasan mereka, ajrohum, pahala bagi mereka, biahsani, dengan yang lebih baik, maka anu ya'malun, apa yang mereka telah kerjakan. Saudara sekalian, di dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwa barang siapa, kalau berbicara barang siapa, ini adalah kehendak bebas. Barang siapa, siapa saja di antara kita, siapa saja di antara manusia yang mengerjakan amal soleh. Tentu di sini ada pilihan. Kita bisa mengerjakan amal soleh, atau mungkin tidak mau mengerjakan amal soleh, atau sebaliknya mengerjakan amal yang tidak soleh, amal yang tidak baik. Itu tergantung dari pilihan kita. Disinilah Allah kembali lagi memberikan satu bentuk nilai yang tersirat dari kita. Kalau kalian berbuat baik, beramal soleh, apakah dari laki-laki atau perempuan, maka Allah akan memberikan penghidupan yang lebih baik. Dan Allah akan membalas pahala mereka dengan yang lebih baik dari amalan yang mereka telah kerjakan. Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi bahwa kita, pemahaman kita terhadap takdir tidak menjadikan kita malah lemah. Ini ketika takdir itu difahami atau melemahkan semangat dan usaha kita, inilah yang kemudian saya sebut dengan miskonsepsi dengan takdir. Tetapi pemahaman takdir itu kalau semakin menguatkan kita, menguatkan spiritual kita untuk beramal soleh, saya kira pemahaman tentang takdir itu benar, pas, proporsional, sesuai dengan porsi dan proporsinya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi wala nabluwannakum, dan sungguh akan kami beri cobaan, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, dari ketakutan, wal ju' dan kelaparan, wa naqsim, dan kekurangan, minal amwal, dari harta, wal anfus, dan jiwa, wath thamarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikan wabasyir, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina idza asabathum musibah, dan alladzina, orang-orang yang idza asabathum musibah, apabila musibah menimpa mereka, qalu, mereka mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepada Allah lah, rajiun, mereka kembali. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Ulaika, mereka itu, alaihim, atas mereka, sholawatun, kehormatan, keberkatan, mir rabbihim, dari Tuhan mereka,
wa rahmah, dan rahmat dari Tuhan mereka dan rahmat. Jadi mereka itu mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu humul muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudara-saudaraku sekalian, terkadang takdir itu memberikan tantangan. Allah menakdirkan akan mencoba manusia, ya, memberikan cobaan kepada manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan kita ketika musibah itu datang, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan takdir yang seperti ini memang tidak mudah untuk kita hadapi. Ada tantangan tertentu. Tetapi sekali lagi, orang-orang yang memahami takdir secara benar, secara pas, tantangan itu tidaklah menghambat produktivitas kita. Kecelakaan yang menimpa kita, atau bahkan orang yang paling saudara cintai itu terkena penyakit misalnya. Dalam situasi seperti ini, biasanya banyak orang yang kemudian melempar handuk, mengeluh kepada Allah atas kemalangan yang mereka hadapi, lantas mempertanyakan iman mereka. Bahkan kita faham di dalam sejarah orang-orang ateis pada saat itu, ada sebuah buku seorang perempuan yang ateis yang kemudian mempertanyakan kehadiran Tuhan. Dia adalah seorang yang sangat taat beribadah kepada agamanya. Tiba-tiba ayahnya sakit, dia tidak pernah berdoa selama ini dan dia berdoa kepada Tuhannya. Tapi apa yang terjadi? Setelah usaha yang dia lakukan dan doa yang dilakukan pada Tuhan, Tuhannya tetap mengambil nyawa bapaknya. Dari situlah kemudian keimanannya mulai goyah dan dia mempertanyakan kehadiran Tuhan, dan dia pun akhirnya tidak percaya Tuhan atau agama, ateis. Kita tidak mau melempar handuk saat musibah itu datang menghampiri kita. Ketika musibah itu datang, maka saudara sekalian, untuk mendapatkan rahmat Allah, dan Allah sudah memberitahu bahwa Allah akan memberikan cobaan bagi kalian. Dengan pemberitahuan itu, kita semakin menyadari bahwa ketika musibah itu datang, maka pada situasi itulah usaha, keringat, bahkan modal dibutuhkan kita untuk berjuang. Sehingga dengan kekuatan itu, kita akan mendapatkan, kita tetap menjadi orang yang produktif, memperoleh hasil yang bermanfaat, dan tentu kita akan menyongsong keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah sebagaimana yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersabar untuk menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara sekalian, bisa kita simpulkan di dalam poin ini bahwa ketika di luar sana berkembang konsep, sudahlah nggak usah berjuang, sudahlah nggak usah repot-repot, sudahlah nggak usah belajar, sudahlah nggak usah melakukan ini dan itu, semua itu sudah tertulis, semua itu sudah ada takdirnya, kita itu hanya wayang, semua itu ada dalamnya. Saya kira pemahaman seperti ini adalah salah kaprah. Inilah yang saya sebut dengan miskonsepsi, salah paham di dalam memahami ajaran Islam. Menurut saya yang paling tepat, menurut saya yang paling benar adalah ketika kita sudah mengetahui bahwa ada takdir Allah, dan kita juga menyadari Allah memberikan pilihan kita bebas, dan kita memahami bahwa Rasulullah SAW mengajari kita
di dalam menjalani kehidupan ini, maka yang harus kita lakukan, kita tetap berusaha keras, kita tetap bersungguh-sungguh, dan kita tanamkan di dalam hati kita bahwa kesungguhan kita atau pilihan kita di dalam menjalani kehidupan ini, kita berharap semoga selaras dengan apa yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan dari apa yang kita lakukan. Sehingga sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita tetap menjalani kehidupan ini dengan serius, dan kita tetap berharap Allah akan memberikan keberkatan dan rahmat, dan tentunya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saya kira ini untuk pertemuan kali ini. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah, diberikan pemahaman sehingga bisa memahami Islam secara proporsional, secara pas, secara sesuai dengan porsi dan proporsinya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Berpikir, berzikir, berbudi, dan berkarya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.